Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Untuk kali ini saya akan membahas lesson plan dari mata kuliah survei GNSS untuk prodi teknik geomatika. Baik, langsung saja. Mata kuliahnya dengan kode GM317 dengan kredit atau SKS itu ada 4 SKS di semester 3. Mata kuliah ini bersifat wajib ya. Kemudian prasyarat untuk kuliah ini bisa diperhatikan bahwasanya ada mata kuliah survei terestris dasar, survei terestris lanjut. Kemudian mata kuliah yang diambil bersama tidak ada. Untuk yang mengajar nanti ini saya dibantu oleh Pak Gozali. Kemudian deskripsi secara umum, mata kuliah ini membicarakan tentang sejarah perkembangan survei GNSS dan sistem GNSS, sinyal dan data pengamatan lapangan. Kemudian konsep penentuan posisi dengan GNSS, baik absolut maupun relatif, dan kesalahan dan bias, dan metode penentuan posisi dengan GPS, dan terakhir adalah aplikasi GNSS. Sehingga course goal-nya diharapkan semua mahasiswa ini mampu ya menjelaskan, memahami, melaksanakan atau mempraktekkan, mendemonstrasikan semua yang ada pada kursus description gitu ya, atau secara ya pencapaian kita gitu ya. Kemudian ada SOPI yang sudah dirancang, jadi outcome yang diharapkan untuk mahasiswa, kemudian indikator performance-nya, kemudian ada CLO-nya di dalam lesson plan GNSS. Jadi mulai dari CLO 1 sampai 10 sama seperti dari penjelasan atau deskripsi umum mata kuliah tadi. Kemudian kita mungkin dibagi. Selanjutnya ada perencanaan teori secara mingguan. Dari minggu 1 yang akan dibahas adalah pengantar GNSS. Nah, ini masih secara online kuliahnya untuk sesi teorinya. Kemudian ada minggu kedua ada sinyal GNSS. Minggu ketiga ada dasar pengolahan data survei GNSS. Minggu 4 ada dasar pengolahan data survei GNSS. Minggu 5 ada penentuan posisi dengan GNSS. Dan juga begitu dengan minggu ke-6 ada penentuan posisi dengan GNSS. Dan ada di minggu 7 kesalahan dan bias. Nah, setelah minggu 7 ini ada mid semester evaluation atau assessment tengah semester. Kemudian minggu 8 ada perencanaan dan persiapan survei GNSS. Minggu 9 juga begitu. Selanjutnya minggu 10 ada pengumpulan data survei GNSS. Di minggu 11 dan 12 ada pengolahan data survei GNSS. Kemudian minggu 13 dan 14 ada aplikasi GNSS. Untuk prakteknya ini tentu menyesuaikan dengan PPL yang akan dilakukan pada semester ini gitu ya. Dan pada targetnya di setiap minggu ini sudah diperinci sebenarnya. Misalkan untuk praktek minggu 1 adalah pengantar GNSS. Dan untuk mengejar target PPL biasanya kita di minggu awal ini kita belajar GPS handheld gitu ya, untuk secara simple, penentuan posisi secara simple. Dan di minggu 2 ini ada sinyal GNSS. Nah, ini
minggu 2 praktek, minggu 3 praktek, ya nanti kita akan langsung belajar menggunakan alat GNSS geodetik, tipe geodetik ya. Di praktek harapannya mahasiswa bisa mencapai target ya, bisa mengetahui atau memahami sinyal GNSS. Kemudian minggu 3 ada dasar pengolahan data survei GNSS, sehingga nanti akan kita pelajari juga pengolahan datanya setelah kita melakukan pengukuran. Kemudian minggu 4 juga begitu, ada dasar pengolahan data survei GNSS. Minggu 5 ada penentuan posisi dengan GNSS. Minggu 6 ada kesalahan dan bias. Dan minggu 7 dan minggu 8 juga minggu 9 itu ada perencanaan dan persiapan survei GNSS. Setelah minggu 7 seperti biasa ada mid report atau final report ya, dari hasil produk PBL, dan di situ ada asesmen tengah semester. Dan minggu 10 ada pengumpulan data survei GNSS. Minggu 11 dan 12 ada pengolahan data survei GNSS. Minggu 13 ada aplikasi GNSS. Begitupun juga minggu 14 ada aplikasi GNSS. Kemudian terakhir ada final report atau asesmen akhir semester. Kemudian kuliah ini yang tadi sesi teori secara online, yang praktek nanti akan kita lakukan praktek di lapangan, dan ada saat visitasi juga ya, ada absensinya. Kemudian secara asesmen tadi yang sudah saya sampaikan, ada asesmen tengah semester, ada asesmen akhir semester, dan ada mid report, ada final report, itu juga ada presentasinya ya. Kemudian ini pembagian dari rubrik asesmen. Kemudian ini ada assignment description. Nah, di sini ada asesmen tengah semester, asesmen akhir semester. Untuk yang teori melalui learning sebanyak 2 sesi, ada pilihan ganda ataupun esai selama 100 menit, dan penilaian ATS AAS praktek ini melalui presentasi mid report dan final report. Sedangkan komponen penilaiannya ini dibagi dalam learning skill dalam PBL 30%, life skill dalam PBL ada 10%, literasi skill dan produk PBL nilainya 10%, ada ATS dan AAS masing-masing 15%, dan ada soft skill atau sikap dan kehadiran 5%, laporan PBL 10%, praktikum 5%. Jadi keaktifan mahasiswa masuk baik pada waktu teori dan praktek maupun visitasi itu akan dimasukkan penilaiannya juga. Dan grading scale-nya ini Poltek sama semua. Kemudian secara peraturan gitu ya, kalau kelas teori yang biasanya maksimal 10 menit, sedangkan praktek ini karena butuh persiapan peralatan ya, jadi keterlambatan maksimal 5 menit. Kemudian di sini pada saat praktikum mau di lab maupun di lapangan ya, praktikum merusak atau menghilangkan dan merubah setting default atau secara semula yang sudah disettingkan laboran ataupun dosen gitu ya. Kemudian maka alat ini harus dikembalikan seperti semula, bisa mengganti komponen spare part jika terjadi kerusakan gitu ya, kemudian sampai mengganti unit yang baru. Kemudian kalau merubah setting ya harus dikembalikan gitu ya. Kemudian ini di tugas terkait materi. Nah ini untuk ada mid report sama final report itu biasanya disusun dalam bentuk laporan gitu ya, laporan PBL. Nah itu juga mengikuti program PBL yang akan dilaksanakan mahasiswa di semester ini. Kemudian ada tidak ada ini ya tugas yang lain ya, tugas praktek yang lain. Jadi tugasnya itu hanya di situ, kemudian melakukan pelaksanaan
PPL gitu ya, kecuali ada PPL yang tidak memasukkan mata kuliah survei JNSS, maka nanti akan kita lakukan asesmen ya praktek gitu ya, atau mengumpulkan tugas sendiri ya. Kemudian ada selain ATS dan AS terdapat penilaian produk PPL seperti yang tadi disampaikan. Nah, ini textbook atau bukunya. Kemudian jika tidak ya bisa dicari di internet maupun di sumber yang lain itu juga bisa. Nah, selanjutnya kita mau ke ini ya, kontrak perkuliahan. Untuk kontrak perkuliahannya isinya bersama, saya dibantu sama Pak Bozali, dan deskripsi mata kuliahnya sama seperti sebelumnya gitu ya. Capaian pembelajaran juga sudah disampaikan sebelumnya. Mata kuliah bersyarat juga begitu. Kemudian di sini ada peta kompetensi, membagi dari semua capaian pembelajaran yang akan didapatkan oleh mahasiswa. Nah, kemudian strategi perkuliahan ada praktek lapangan, diskusi, ada ceramah, simulasi, project based learning, UTS-WAS gitu ya. Tugas juga begitu, tadi sudah saya sampaikan sesuai dengan projectnya. Dan komponen penilaian juga sudah sama Politeknik Negeri Batam, disamakan. Komponen penilaian tadi juga sudah saya sampaikan. Toleransi, ketentuan kuliah ini juga sudah saya sampaikan. Jadwal pertemuan itu juga sudah dibagi dari minggu 1 sampai minggu ke-14. Oke, catatan di sini ada penyampaian kontrak perkuliahan kepada mahasiswa, dituliskan pada kolom sub pokok bahasan, dipublikasikan di Learning Poli Batam, dan diverifikasi di sistem. Nanti di Learning sudah diupload ya lesson plan, sama nanti kontrak perkuliahan juga diupload. Kemudian silakan di download, dibaca. Nanti akan saya absenkan ya, diverifikasi ya di dalam SID. Mungkin itu saja untuk kontrak perkuliahan dan lesson plan. Silakan mengikuti penjelasan survei JNSS materi di minggu 1, baik itu teori maupun praktikum gitu ya, dan juga pelaksanaannya di lapangan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.